بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat. Jika kurang enak badan atau kurang baik tubuhnya atau tidak sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, hari ini hari Senin kita belajar kembali. Sebelumnya sudah libur Sabtu dan Ahad. Untuk info sebelumnya, Ustazah ada sampaikan ke umi-uminya bahwa insya Allah hari ini kita sudah mulai belajar tatap muka, tapi ternyata belum. Tidak apa-apa ya, tetap semangat dulu. Kita tunggu info dari sekolah kapan kita bisa belajar secara langsung atau di kelas. Hari ini kita akan belajar, tapi tidak belajar buku tematik. Kita akan belajar buku Luqmanul Hakim. Pada buku Luqmanul Hakim, Ananda bisa ambil bukunya yang anak Islam belajar tematik 3A. Ananda sudah punya semua? Semoga sudah punya semua ya. Silakan dibuka bukunya nanti untuk dibaca. Kita akan mulai belajar dari tema 1. Anak Islam menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada buku tematik 3 serangkai, kita belajar buku tema 1 dan tema 2, yaitu tema 1 mengenai makhluk hidup, tema 2 mengenai menyayangi makhluk hidup. Pada buku Luqmanul Hakim, kita ambil yang sama dengan buku tematik 3 serangkai, yaitu kita ambil di tema 1, anak Islam menyayangi hewan dan tumbuhan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis ini menceritakan mengenai menanam tanaman. Walaupun menanam tanamannya dimakan oleh burung atau manusia, tidak hilang tapi menjadi sedekah baginya. Ananda, untuk buku tematik ini, buku tematik Luqmanul Hakim ini, kita akan belajar mengenai hadis dan doa. Jadi hadis dan doa yang terdapat di buku tema 1 Luqmanul Hakim akan kita pelajari. Nanti Ananda belajar di rumah ya, karena nanti insya Allah akan ada yang keluar di ujian SBDP. Jadi jangan lupa ditandai di bukunya yang mana saja hadis atau doa yang Ustazah sampaikan hari ini. Kita lanjut untuk membaca doa. Anak Islam rajin berdoa. Ketika mendengar ayam berkokok, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk meminta karunia kepada Allah. Doanya bisa seperti ini. Ini doa yang dipanjatkan ketika mendengar ayam berkokok untuk mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita ulangi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi.
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Ananda bisa hafalkan doa ini. Agama Islam adalah agama yang indah. Agama Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk, berbuat baik kepada manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Agama Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan dan tumbuhan adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Hewan dan tumbuhan harus kita pelihara dengan baik. Jadilah kalian anak yang suka berbuat baik kepada makhluk Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi 1924, sayangilah apa yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan disayang yang ada di langit. Dalam hadis ini menyampaikan bahwa kita harus menyayangi apa yang ada di bumi ini. Sekarang kita akan membaca cerita yang ada di Riyadhus Shalihin hadis nomor 967. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun seorang sahabat Ansor. Di dalam kebun itu ada seekor unta. Ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu merintih dan mencucurkan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi unta itu. Beliau mengusap punggung dan kedua telinga unta yang menangis itu. Maka unta itu pun terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Jadi ini ceritanya, waktu itu Rasulullah masuk ke kebun seorang sahabat Ansor. Di dalam kebun itu Rasulullah melihat unta. Untanya merintih dan mencucurkan air mata. Rasulullah mendatangi lalu mengusap punggung dan kedua telinga unta yang menangis itu. Rasulullah bertanya, siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Karena untanya tadi menangis. Maka datanglah seorang pemuda Ansor dan berkata, "Unta ini milikku, wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah atas hewan yang Allah kuasakan kepadamu? Sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan kelelahan." Nah, ini ternyata untanya menangis karena pemiliknya membuat untanya lapar dan kelelahan. Jadi Ananda, kita kepada makhluk hidup tetap harus berbuat baik. Misalnya juga kalau Ananda ingin memelihara hewan, jangan lupa diberi makan hewannya. Atau misalnya ada keluarga yang memelihara hewan untuk dimanfaatkan, misalnya untuk dikendarai, jangan lupa diberi makan dan jangan dibuat terlalu lelah. Jangan lupa tetap berbuat baik kepada makhluk hidup walaupun kepada hewan atau tumbuhan. Sekarang kita akan baca teks. Pada suatu hari, salah satu kambing yang nenek pelihara terlihat berbeda dari biasanya. Ketika diberi rumput, kambing itu tidak mau memakannya. Pada sore harinya, ketika nenek mau memberi makan, salah satu kambing ada yang tergeletak di kandang. Nenek segera memeriksa kambing itu. Ternyata kambing itu sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Kambing itu telah mati. Nenek merasa sedih tetapi berusaha untuk mengikhlaskannya. Jadi ini ada kambingnya ternyata waktu diberi makan tidak mau makan. Ternyata kambingnya sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Jangan lupa ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak dan bernafas. Ternyata kambingnya tidak bernafas dan tidak bergerak ini karena kambingnya sudah mati.
Alhamdulillah, sekarang aku tahu semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami kematian. Semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Zat yang maha hidup dan tidak mengalami kematian. Makhluk hidup suatu saat akan mati. Mutiara Al-Quran, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, kemudian hanya kepada kami kalian dikembalikan. Di Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 57. Sekarang kita akan membaca cerita kembali. Tahukah kamu, seorang mukmin berjalan di sebuah taman. Ia terpesona dengan keindahan taman yang merupakan kenikmatan dari Allah. Sesungguhnya bagi yang mau merenungi, pada setiap makhluk hidup terdapat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ternyata tanaman juga bisa bergerak. Sebagai contoh, tanaman merambat yang melingkarkan tubuhnya mengelilingi sebuah batang atau benda lain. Jika pertumbuhan tanaman ini direkam dan dipertunjukkan ulang dengan cepat, akan terlihat bahwa tanaman merambat ini bergerak seolah-olah ia adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Ia seolah melihat batang yang berada di hadapannya, lalu mengikatkan diri ke batang seperti tali. Ananda, sebelumnya kita belajar bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Kalau manusia bisa bergerak dengan berjalan, melompat, dan lainnya. Sama juga dengan hewan. Hewan juga ada yang berjalan, melompat, dan lainnya. Kalau tanaman bagaimana bergeraknya? Kita terkadang sulit melihatnya. Contohnya, kalau tanaman yang bergerak bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah tanaman yang melingkarkan batangnya ke benda lain, seakan-akan tanaman ini bergerak. Masya Allah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan baca. Orang yang beriman sadar bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Menyadari akan hal ini, seseorang yang menyaksikan keindahan kebun ketika sedang berjalan-jalan akan mengagungkan Allah, seraya mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Diriwayatkan di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Untuk tugas hari ini yaitu Ananda menulis doa yang ada di halaman 3. Ditulis bahasa Arab dan artinya ya Ananda ditulis di buku tulisnya. Ini ya yang ditulis. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Ditulis ya di buku tulisnya dengan tulisan yang rapi. Semoga Ananda sudah bagus ya menulis bahasa Arabnya, insya Allah. Jadi jangan lupa ditulis doanya ada di halaman 3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai hadis dan doa yang terdapat di buku Luqmanul Hakim 3A. Buku tematik Luqmanul Hakim 3A yang kita pelajari yaitu di tema 1. Sebelumnya kita belajar di buku tematik 3 serangkai mengenai makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Di buku tematik Luqmanul Hakimnya kita belajar mengenai hadis dan doanya. Jangan lupa Ananda ditandai yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah belajar di halaman 1 yaitu mengenai bahwa makanan yang tanaman yang dimakan oleh hewan dan manusia adalah sedekah.
Kemudian kita belajar di halaman 3, yaitu mengenai doa yang kita panjatkan atau kita ucapkan ketika mendengar suara ayam berkokok. Masih ingatkah Ananda doanya? Yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Lalu kita belajar di halaman 5. Halaman 5 yaitu mengenai bahwa kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan. Jika kita menyayangi, maka Allah pun akan menyayangi kita. Kemudian kita belajar di halaman 6, yaitu hadis yang menceritakan kisah unta yang menangis karena lelah dan kelaparan. Jangan lupa kita berbuat baik pada makhluk hidup. Lalu kita belajar di halaman 12, yaitu mengenai kambing yang mati. Sesungguhnya makhluk hidup akan mati, manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Yang kekal atau yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita yang terakhir belajar di halaman 21, yaitu mengenai bahwa tumbuhan juga bergerak. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak, salah satunya bergeraknya tumbuhan sulit kita lihat, tapi sesungguhnya bergerak. Contoh bergeraknya tumbuhan seperti yang tadi kita lihat pada gambar, yaitu tumbuhan tersebut melingkarkan batangnya ke benda lain. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.